Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Mas dan Mbak. Izin memperkenalkan diri, saya Niwayan Sandini Ardelia dengan NIM G0024179. Saya dari kelompok A10. Di sini saya ingin membuat video laporan praktikum anatomi 1.3. Yang pertama ada soal. Ali baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai A. Jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Baik, jadi pada bagian anterior itu ada musculus pyramidalis, musculus rectus abdominis. Sedangkan pada bagian posterior itu dari luar itu ada kulit. Nah, setelah kulit dia tuh ke fasa superficialis dorsi, terus ke musculus yang terbagi menjadi 3. Jadi di musculus yang pertama ada lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Pada lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus ector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Pada lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan pada lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Dan soal B, pertanyaan B, saya akan menjelaskan mengenai sistem otot pada abdomen. Jadi sistem otot ada 2, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Pada flat muscle itu terdapat musculus obliquus externus abdominis, di mana itu adalah lapisan otot terluar. Ada juga ligamentum di dalamnya, yaitu ligamentum inguinale dextra dan sinistra. Di mana aponeurosis ini berasal dari spina iliaca anterior superior atau SIA sampai tuberculum pubicum dan melipat untuk canalis inguinalis. Selain itu ada juga ligamentum lasonare, dia itu membentuk bulan sabi, dan ligamentum pectinate. Nah, pada flat muscle ini urutan kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis, itu lebih tipis dibandingkan musculus obliquus externus abdominis, serta dia tuh berjalannya ke arah superomedial. Kalau yang obliquus externus abdominis itu tadi dia kan ke arah inferomedial. Ada vertical muscle. Vertical muscle itu yang pertama ada musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis ini dibagi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersion tendinae. Strukturnya membentuk 3-4 pita fibrosum transversus, yaitu yang pertama terletak setinggi processus sipoideus, terus terletaknya setinggi umbilicius, dan terletak di antara keduanya. Otot ini juga dibungkus oleh vagina musculorecti abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya pada vertical muscle itu ada musculus pyramidalis abdominis. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Ada mesenterium. Jadi mesenterium itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas dan membentuk kipas. Dia tuh bentuknya kayak kipas yang menghubungkan antara jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Jadi pada mesenterium ini dia juga melekatkan
viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Kayak contohnya tuh kolon itu ke mesokolon, ada juga appendix itu pada mesoappendix, terus ada intestinum tenue itu ke mesenterium, ada juga mesokolon transversum itu lipatan ganda peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Ada mesokolon sigmoideum itu lipatan peritoneum membentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Mungkin segitu saja dari saya untuk laporan pertama. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Selanjutnya laporan kedua, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai makan. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai dengan lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia makan rakus di all you can eat tadi. Baik, jadi ada savitas oris, yaitu di rongga mulut itu bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Gunanya untuk mengunyah, rongga mulut juga dilapisi dengan mukosa oral, tunika mukosa oris, tertutup oleh epitel squamous berlapis. Batas-batas savitas oris itu di bagian anterior itu dari oris, itu celah yang dibentuk oleh labium superius et inferius oris. Pada bagian posterior ada isthmus faucium, di bagian superior ada palatum durum di sebelah anterior, dan palatum mole atau velum palatinum di sebelah posterior, dan di inferior ada diafragma oris, diafragma musculorum, dan lingua. Di bagian lateral ada corpus adiposum buccae, processus alveolaris, mandibula, et maxillae. Terus savitas oris itu terdiri atas vestibulum oris dan savitas oris propria. Pembagiannya ada vestibulum oris, di bagian anterolateral ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Di pada superior itu ada lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium superius oris dan corpus adiposum ke arah gingiva. Di dorsal ada arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris, maxillae et mandibula. Di inferior ada lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Yang kedua tadi ada savitas oris propria, itu di superior ada palatum durum dan palatum mole. Di bagian anterolateral itu ada processus alveolaris, maxillae et mandibula. Di basis itu ada diafragma oris, di posterior ada isthmus faucium. Ada juga struktur lain yang berhubungan dengan savitas oris, ada labium superius et inferius itu di bibir. Itu dibentuk oleh orbicularis oris pada bagian superficialnya dan jaringan pengikat longgar yang dilapisi oleh kulit beserta adnexa pada bagian luar. Dilihat selanjutnya ada palatum durum dan palatum mole. Palatum durum itu langit-langit keras pada 2/3 anterior, itu processus palatinus os maxillae dan pars horizontalis osi palatini. Terus palatum mole itu langit-langit lunak pada 1/3 posterior, itu jaringan fibromuskuler dibentuk oleh beberapa otot yang melekat pada bagian posterior palatum durum. Selanjutnya ada lingua.
Lingua memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi motoris sebagai mengunyah, menelan, dan berbicara. Terus fungsi sensoris yaitu pengecap dan hubungan seksual. Terus bagian yang dapat terus ada di struktur lingua itu ada apex dan margolingua itu terletak berhadapan dens incivus gigi seri, sedangkan margo itu di berbatasan dengan dentes dan gingiva. Terus ada dorsum lingua. Dorsum lingua terdapat dua bagian, yaitu pars presocalis lingua itu 2/3 anterior dalam rongga mulut berada di anterior dari sulcus terminalis. Terus semua papila memiliki colliculus gustatorius kecuali papila filiformis. Yang pertama ada papila filiformis, itu merupakan papila yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya, berupa tonjolan berbentuk kerucut dan menutupi 23 permukaan atas anterior lingua. Terus ada papila fungiformis, itu memiliki ujung seperti kepala membulat berwarna merah dan biasanya mengandung colliculus gustatorius. Papila ini tersebar pada apex dan margo lingua dan berukuran lebih besar daripada papila filiformis. Terus ada papila falaceae, itu terbesar berjumlah 8-12 dan tersusun dalam deretan berbentuk V di depan sulcus terminalis. Terus papila foliaceae itu pelipatan linear pada mukosa pada margo lingua yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Terus ada pars postulacalis lingua, itu sepertiga posterior dalam orofaring, berada di posterior dari sulcus terminalis. Bagian lain dari lingua itu ada facies inferior lingua, ada radix lingua juga. Salivari itu organ yang menghasilkan saliva dan terletak pada cavitas oris. Saliva adalah cairan yang tidak berwarna dengan konsistensi seperti lendir. Saliva merupakan sekresi yang berkaitan dengan mulut dan diproduksi oleh 3 pasang kelenjar saliva utama atau glandula salivare majoris, yaitu kelenjar sublingual, submandibula, dan paratoidea. Fungsinya menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut. Glandula salivare major itu terdapat 3 kelenjar liur yang besar dan berpasangan. Ada glandula kelenjar parotis, itu sebuah kelenjar yang murni. Di anterior ada ramus mandibula, posterior ada musculus stercoidomastoideus, superiornya ada meatus accunis externus, inferior ada arcus zygomaticus. Terus ada glandula submandibularis, itu kelenjar liur rahang bawah. Terus glandula sublingualis itu kelenjar liur bawah lidah. Terus ada orofaring. Orofaring itu dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan lariofaring. Orofaring atau yang disebut juga sebagai mesofaring membentang setinggi VC 2-3 atau setinggi palatum mole di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian kaudal. Orofaring berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Terus batas-batas orofaring itu di kranial ada palatum mole, di lateral ada arcus palatoglossus, di kaudal ada radix lingua. Terus selanjutnya ada esophagus, itu sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps menyempit, lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya 10 inci atau 25 cm, dan menghubungkan paring dengan gestar. Sebagian besar esofagus anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada crus dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esophagus. Esofagus memiliki 3 pars, yaitu pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Terakhir ada gestar atau lambung, adalah organ tractus digestivus superior yang terletak intraperionetal di perut atas. Pada anatomi superficial, gestar menempati regio epigastria, umbilicalis, dan hypochondriaca sinistra. Gestar
memiliki beberapa peranan dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan, mencampur makanan, dan mengatur kecepatan pengiriman thymus ke intestinum stenium. Bagian utama gester ada pars cardiaca, fundus gastrium, corpus gastrium, dan pars pylorica. Itu di pars pylorica terdiri dari dua bagian, ada antrum pyloricum, kana sama canalis pyloricum. Dua lubang pada gester juga ada orificium cardiacum dan orificium pyloricum. Soal selanjutnya itu mekanisme sphincter dan gerakan pencernaan saat makan rakus. Itu ketika yang dimakan banyak tadi, sistem pencernaannya mencoba beradaptasi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, relaksasi fundus lambung atau receptive relaxation. Dia tuh menampung lebih banyak makan tanpa meningkatkan tekanan lambung. Mekanisme ini dikendalikan oleh refleks saraf vagus. Terus yang kedua itu ada gerakan peristaltik dan pencernaan mekanik. Jadi otot lambung ini tadi menghasilkan gerakan peristaltik kuat untuk mencampur makanan dengan asam lambung dan juga enzim. Gerakan ini membantu memecah makanan menjadi sime atau bubur makanan. Terus ada koordinasi sphincter, itu ada lower esophageal sphincter atau LES, itu mencegah makanan naik kembali ke esofagus saat lambung penuh. Terus pyloric sphincter itu mengontrol keluarnya sime secara perlahan ke usus halus duodenum agar proses pencernaan tetap efisien. Terus ada distensi lambung. Jadi ketika lambung terlalu penuh tadi, maka ada peregangan dinding lambung mengirim sinyal ke otak. Jadi mengirim sinyal ke otak itu melalui saraf vagus untuk memunculkan sensasi kenyang. Nah, hal ini juga memicu pelepasan hormon seperti kolesitokinin untuk mengurangi nafsu makan. Terus ada kelima, gerakan cepat atau dumping syndrome. Jika berlebihan, maka jadi jika kelebihan tuh bisa terdorong ke usus halus secara cepat. Ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman seperti kembung, mual, dan diare. Jadi ketidaknyamanan Ryan di saat di restoran all you can eat tadi itu karena lambungnya terlalu penuh sehingga fungsi receptive relaxation-nya itu tidak cukup, dan gerakan otot lambung dan koordinasi sphincter sedang bekerja keras mengatur makanan masuk ke usus secara bertahap. Laporan ketiga, sebelumnya mohon maaf saya menuliskan itu harusnya laporan 3. Jadi soalnya Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sedang mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama, perbedaan antara jejunum dan juga ileum. Jadi pertama, berdasarkan letak itu jejunum letaknya di regio umbilicalis, sedangkan ileum di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Untuk warna, jejunum itu lebih ke merah gelap, sedangkan ileum itu pink muda. Diameter dari jejunum 2-4 cm, ileum 2-3 cm. Jadi setelah itu dinding atau otot polos jejunum itu lebih tebal dibandingkan dengan ileum. Vaskularisasinya jejunum itu banyak, ileum itu sedikit. Terus vasa rektanya tuh panjang, untuk jejunum tuh panjang daripada ileum. Artadesnya hanya satu, kalau jejunum hanya 1-2 tingkat, sedangkan untuk ileum itu tuh bersusun dan lebih kompleks.
Untuk lemak mesenterinya, kalau pada jejunum lemak mesenterinya itu sedikit dibandingkan ileum yang punya lemak mesentri yang banyak. Terus plica circularis di jejunum itu besar, tinggi, dan juga rapat. Untuk ileum itu sedikit dan juga jarang, tidak ada di bagian distal. Terus untuk plaque payeri di jejunum itu beberapa, sedangkan di ileum itu terdapat banyak. Perbedaan selanjutnya adalah pada jejunum itu ada tunica muscularis ini, sedang ada tunica serosa juga yang di sini. Sedangkan pada ileum itu adanya tunica serosa saja, tidak ada tunica muscularis. Selanjutnya struktur bangunan di kolon. Ada kolon ascendens itu membentang ke atas dari caesium sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, kemudian membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra itu di bawah costae 9 dan 10. Selanjutnya melanjutkan diri sebagai kolon transversum yang dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral dan omentum majus. Vaskularisasinya itu ada arteri ileocolica et arteri colica dextra. Venanya bermuara ke mesentrika superior. Untuk inervasinya yang simpatis itu ada nervus sponsinus minor, parasimpatiknya nervus 10. Terus selanjutnya ada kolon transversum. Kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Flexura coli sinistra itu lebih tinggi, lebih immobile daripada flexura coli dextra dan digantung ke diafragma oleh ligamentum prenocolicum. Mesokolon transversum menggantikan kolon transversum dari fasias anterior pankreas. Mesokolon transversum dilekatkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum majus dilekatkan pada pinggir inferior. Karena mesokolon transversum sangat panjang, maka posisi kolon transversum sangat bervariasi dan kadang-kadang dapat mencapai pelvis. Untuk vaskularisasinya itu, arterinya itu ada 2/3 proksimal, arteri colica media cabang arteri mesenterica superior, terus ada 1/3 distal inferior. 1/3 distal itu ada arteri colica sinistra cabang arteri mesenterica inferior. Terus untuk vena, dia tuh mengikuti arteria yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior dan mesenterica inferior. Untuk inervasi, jadi di inervasi simpatis itu 2/3 proksimal oleh nervus splanicus minor dan 1/3 distal itu nervus placolumbalis. Untuk parasimpatis itu 2/3 proksimal nervus 10. Terus ada juga 1/3 distal splancinici pelvis. Selanjutnya ada kolon descendens, itu terletak pada kuadran kiri, atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Vaskularisasinya ada arteri colica sinistra et sigmoidae. Venanya mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterica inferior. Untuk inervasi, di inervasi simpatis itu oleh nervus placolumbalis. Untuk parasimpatisnya nervus plancini pelvici.
Selanjutnya ada kolon sigmoideum. Itu adalah bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra, terletak di intraperitoneal dengan penggantungnya yang lebar, disebut mesokolon sigmoideum. Terus melanjutkan diri ke rektum setinggi korpus VS3. Terus vaskularisasinya ada arteri, kolika sinistra dan sigmoidea. Terus venanya sigmoidea itu bermuara ke mesenterica inferior. Diinervasi pada simpatis itu ada nervus splanchnolombalis, pada simpatisnya nervus splanchnici pelvici. Soal ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi ada rektum dan analis kanalis, itu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan lanjutan dari kolon sigmoideum. Rektum secara skeletopis terletak setinggi VS3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Rektum berlanjut ke inferior sampai anal kanal, di bawah sosik penggantungnya disebut mesorektum. Terus rektum itu ada dua, yaitu rektum proprium. Sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perianalis. Itu kolon terbentuk S jika dia dari lateral. Jadi flexura anorektal itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot pubororectalis. Jadi sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti. Jadi di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anosozogeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Terus zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai dengan inea anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Terus kanalis analis itu jadi pada bagian ini lapisan otot berkembang baik dan stratum longitudinalnya lengkap, tidak ada taenia, terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Terus anal kanal dibagi jadi 3 segmen. Ada zona columnaris, itu terdiri dari lipatan longitudinal, locumna rectalis atau analis. Terus ada pestine analis, itu epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinate. Terus zona cutanea itu kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Terus ada zona hemorrhoidales, itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan karena pelebaran vena hemorrhoidales. Terus pada permukaan di dalam itu dijumpai oleh columna rectalis atau analis, terus valvula anale dan sinus rectalis.